Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 687, berpartisipasi dalam pertandingan grup. Gu Yue berbicara dengan dingin, apapun yang bisa dilakukan Tang Wulin, kita juga bisa melakukannya. Tidak hanya untuk akademi, tetapi untuknya. Wu Zhangkong berbicara dengan suara berat, ini adalah perintah akademi. Seorang komandan lapangan harus memutuskan bahkan melawan perintah raja. Selain itu, kita telah berpartisipasi dalam putaran sebelumnya dan memasuki tahap akhir tanpa masalah. Gu Yue menolak untuk menyerah sama sekali. Wu Zhangkong hendak merespons ketika Gu Yue tiba-tiba berdiri. Dia berbalik dan berjalan ke arah luar. Wu Zhangkong tiba-tiba merasakan semburan energi spiritual yang meriah keluar dari tubuh Gu Yue saat dia berdiri. Bahkan dengan basis kultivasi seperti itu, tubuh bagian atas Wu Zhangkong tidak bisa menahan diri untuk bergoyang. Saat Gu Yue berjalan dengan langkah besar, Wu Zhangkong menatapnya dengan heran. Mungkinkah kekuatan spiritualnya begitu hebat? Guru Wu, kami ingin berpartisipasi dalam pertandingan. Yuanen Yehui juga berdiri dan berbicara dengan nada tenang namun tekad. Sisanya bangkit satu demi satu dan mengikuti di belakang Gu Yue ketika mereka pergi. Akademi tidak memberikan panduan apapun kepada mereka selama kompetisi individu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa dirugikan dalam hati mereka ketika Tang Wulin terluka parah dan kemudian menghilang pada akhirnya? Mereka ingin melampiaskan rasa frustrasi yang mereka rasakan selama beberapa hari terakhir dengan pertengkaran. Mereka ingin menggunakan tindakan mereka sendiri untuk menunggu kembalinya sang kapten. 7 siswa Shrek Academy mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam tahap akhir tindak lanjut pertandingan grup. Ketika berita itu menyebar, itu menyebabkan kegemparan besar di Star Luo City. Setelah adegan yang sangat mengganggu pertandingan individu, kategori 2 lawan 2 menjadi jauh lebih menarik tanpa partisipasi siswa Shrek Academy. Orang-orang biasa juga secara bertahap tenang setelah kemenangan Long Yue. Sebaliknya, mereka mengantisipasi kedatangan pertandingan yang menarik ini. Shrek Academy tidak mengecewakan mereka ketika mereka mengumumkan bahwa para siswa berpartisipasi dalam pertandingan kelompok berikut. Pertandingan grup akan menjadi konfrontasi serba bagi mereka semua. Tentu saja, Monster Academy memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menang, tetapi memenangkan pertandingan grup hanya akan mengungkapkan bahwa Monster Academy bahkan lebih kuat daripada Shrek Academy. Setelah kategori grup memasuki tahap akhir, sistem akan sedikit berubah. Itu bukan lagi pertempuran standar 7 lawan 7, tapi itu termasuk beberapa putaran pertandingan untuk mengungkapkan kekuatan grup dengan cara serba. Akan ada 3 pertandingan 1 lawan 1, 1 pertandingan 2 lawan 2 selain 1 pertandingan 7 lawan 7. Setiap anggota grup yang diperebutkan diizinkan untuk bergabung berulang kali di setiap jenis pertandingan yang berbeda. Dengan kata lain, seorang kontestan yang telah berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 masih akan diizinkan untuk bergabung dengan pertandingan 2-2 dan pertandingan grup lagi. Setiap pertandingan 1 lawan 1 mencetak 1 poin, 2 poin untuk pertandingan 2 lawan 2, dan 4 poin untuk pertandingan 7 lawan 7. Ketika semua pertandingan selesai, kelompok manapun yang telah mengumpulkan poin terbanyak akan berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Hanya ada 16 kelompok yang berhasil memasuki tahap akhir kategori kelompok. Dengan demikian, putaran pertama pertempuran akan menentukan 8 final. Suatu kelompok perlu memenangkan 4 putaran berturut-turut untuk menjadi juara. Di antara masyarakat umum di Kekaisaran Luo Star, tidak ada keraguan bahwa kemenangan akhir masih akan pergi ke Monster Academy. Nevermind sisa tim mereka, Long Yue sendiri adalah juara pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Dia mampu mengambil 3 poin di pertandingan sebelumnya sendiri, selain memasuki pertandingan grup. Dengan dia sebagai tulang punggung Monster Academy, hampir mustahil bagi mereka untuk dikalahkan. Faktanya, dia hanya perlu memilih untuk berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, untuk menjamin kemenangan akhir grup. 7 dari 8 Heavenly Kings adalah Master Armor Tempur satu kata. Memiliki kekuatan keseluruhan seperti itu memastikan bahwa mereka tidak mungkin gagal dalam kompetisi. Pertandingan grup berbeda dari pertandingan individu. Kesalahan tunggal dalam pertandingan individu dapat menyebabkan kegagalan total seseorang. Namun, margin untuk kesalahan dalam pertandingan grup relatif lebih tinggi dengan kerja sama anggota grup.
Dengan demikian, tidak ada yang merasa bahwa Akademi Shrek memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan dalam pertandingan grup ini. Namun, beberapa orang yang sedikit lebih masuk akal di antara rakyat jelata Star Luo Empire masih menyatakan penghargaan atas keputusan Shrek Academy untuk terus berpartisipasi dalam kontes. Bagaimanapun, ini akan memungkinkan mereka untuk menyaksikan pertandingan yang lebih menarik. Meskipun tahu bahwa kemungkinan melawan mereka, para pemuda ini, yang baru berusia 15 tahun, cukup berani untuk menanggung tekanan dari hampir setiap orang biasa di Kekaisaran Bintang Luo dan bersaing di turnamen. Penyelenggara sudah membuat beberapa pengaturan selama turnamen round robin. Dengan demikian, ketika kompetisi memasuki tahap akhir, Monster Academy dan Shrek Academy hanya akan saling berhadapan di final, asalkan kedua belah pihak terus menang. Di Bintang Luo Coliseum, para hadirin dan teman-teman yang terkasih, halo dan selamat datang. Saya Fanger dan dengan senang hati saya melanjutkan komentar saya untuk kompetisi Elite Masters tingkat tinggi muda benua muda tahun ini untuk semua orang. Saya percaya bahwa semua orang sudah mengetahui Shrek Academy keputusan tim perwakilan untuk terus berpartisipasi dalam tahap akhir kategori grup. Kemudian, mereka akan muncul di babak pertama tahap akhir. Petik 2. Sejak kategori individu, di mana kapten tim perwakilan Akademi Shrek Tang Wulin terluka parah dan menghilang, tim menghilang dari pandangan kita selama seminggu. Aku bertanya-tanya tentang kepulangan mereka kali ini. Kegembiraan macam apa yang akan mereka bawa pada kita kategori grup. Pada saat yang sama, saya berharap kontestan Tang Wulin bisa sembuh segera. Petik 2. Fanger masih memiliki kesan yang sangat bagus tentang Tang Wulin. Dia hanya seorang pemuda berusia 15 tahun, namun penampilannya dalam kompetisi seperti itu sangat mengesankan. Itu sudah tugas yang agak sulit baginya untuk berjuang menuju pertandingan final. Apalagi lawannya masih Long Yue. Tang Wulin bahkan diuntungkan dengan kekuatannya selama bertarung dengan Long Yue. Ini menunjukkan bahwa penampilannya sangat mengagumkan. Ketika Long Yue kehilangan kendali atas emosinya pada akhirnya dan hampir secara langsung membunuh Tang Wulin, ini membuat Fanger merasa sangat menyesal di hatinya. Sebagai seorang komentator yang bergairah tentang jiwa-jiwa bela diri, dia sangat ingin melihat seperti apa Tang Wulin ketika dia tumbuh dewasa di masa depan. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan keturunan-keturunan ajaibnya bisa berakhir. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengungkapkan gagasannya ini. Bagaimanapun, dia mewakili negaranya sendiri. Dia sudah pergi ke ruang tunggu untuk melihat lebih awal. Tang Wulin tidak ada di sana. Kanan, sulit untuk mengatakan apakah Tang Wulin bahkan bisa hidup dengan cedera parah seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa terus bersaing lagi? Tim perwakilan Shrek Academy hari ini adalah tentara yang terbakar dengan kemarahan yang benar. Bagaimana mereka akan menampilkan kemampuan bertarung mereka dalam pertandingan? Di platform penonton, Dai Tianling secara pribadi hadir untuk menonton pertandingan hari ini. Dia tidak akan pernah datang jika Shrek Academy tidak terus berpartisipasi dalam kompetisi. Dia ingin melihat kinerja tim perwakilan Shrek Academy di kategori grup. Ada total 8 pertandingan yang harus dilakukan. Itu adalah hari dengan pertandingan grup terbanyak. Tim perwakilan Shrek Academy diatur untuk tampil di pertandingan kedua, sementara Monster Academy muncul di pertandingan ketujuh sehingga mereka tidak akan muncul di pagi hari. Giliran mereka untuk bersaing hanya di sore hari. Duduk di ruang tunggu, Gu Yue menatap kursi kosong di sisinya. Kursi itu milik Tang Wulin. Itu masih di sana, tetapi keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Wulin, mari kita gunakan kemenangan kami untuk menyambut Anda kembali. Petik 1. Seperti yang telah diramalkan Venger, tim perwakilan Akademi Shrek sekarang adalah tentara yang terbakar dengan kemarahan yang benar. Alasan keikutsertaan mereka bukan hanya untuk Akademi Shrek tetapi bahkan lebih untuk kapten mereka yang hilang. Mereka mewakili integritas moral Shrek. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang Star Luo Empire bahwa mereka tidak pernah takut. Di ruang tunggu, sisa tim yang menunggu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kadang-kadang melihat ke sisi skuadron Shrek. Mereka merasakan bahwa 7 dari Akademi Shrek mirip dengan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Mereka duduk di sana, tetapi mereka tidak berbicara atau bergerak. Mata mereka tetap tertutup seperti patung. Babak pertama pertandingan berakhir setelah 40 menit. Akumulasi poin mencapai 6 melawan 3, dan salah satu kelompok maju ke tahap berikutnya.
Pertandingan berikut akan mengadu tim perwakilan Shrek Academy melawan Sky Academy. Akankah para kontestan dari kedua tim dari pertandingan 1 lawan 1 silakan masuk ke arena kompetisi? Jelas bahwa Akademi Shrek sudah membuat pilihan mereka sebelumnya. Ye Xinglan, yang duduk di kursi tengah, membuka matanya, berdiri dan berjalan dengan langkah besar menuju panggung kompetisi. Semua orang membuka mata mereka juga. Bab 688, Master Armor Pertempuran Satu Kata. Ye Xinglan seperti pisau yang panjang dan tajam. Di antara anggota tim Akademi Shrek, dia tidak meninggalkan kesan mendalam di benak orang-orang biasa Star Luo Empire, karena dia tidak berpartisipasi dalam tahap akhir dari kategori individu. Dia, Gu Yue, Su Lizhi dan Su Xiaoyan menerima sedikit perhatian dibandingkan orang lain. Seorang pemuda jangkung dengan tubuh besar berjalan keluar dari sisi Sky Academy. Shrek Academy mengirim kontestan Ye Xinglan. Dia mencapai final 64 dalam kategori individu sebelumnya, tetapi dia mundur dari putaran final untuk beberapa alasan yang tidak diungkapkan. Sky Academy mengirimkan kapten mereka Su Suhang. Kontestan Su Suhang memberikan kinerja yang luar biasa dalam kompetisi tahun ini. Dengan kemampuannya yang mengesankan, ia berhasil mencapai 16 final di kategori individu. Kami mengantisipasi pertandingan yang menarik. Petik 2. Su Suhang telah mengamati tim Akademi Shrek sepanjang waktu, bahkan sebelum pertandingan kategori grup dimulai. Namun, lawan yang dia hadapi sekarang bukanlah target perhatiannya. Dia sebenarnya lebih memperhatikan Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah pejuang yang lebih kuat di kategori individu. Meskipun Yue Zhengyu belum mencapai final, dia telah dikalahkan oleh Long Yue sendiri. Jiwa bela diri malaikat sucinya meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada yang lain. Yuanen Yehui, pada gilirannya, bahkan maju ke 8 besar tetapi kemudian tersingkir setelah dia mundur dari pertarungannya melawan Tang Wulin. Di mata semua orang, Yuanen Yehui adalah kontestan terkuat dari tim perwakilan Akademi Shrek, selain Tang Wulin. Dengan demikian, Su Suhang pertama kali menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa lawannya bukan Yuanen Yehui, kemudian dia merasa sedikit heran. Mungkinkah pihak Shrek Academy tidak sepenuhnya memahami kategori grup? Apakah mereka tidak menyadari bahwa babak pertama itu sangat penting? Jika mereka bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama maka itu akan banyak memotivasi teman mereka, yang merupakan keuntungan besar di babak selanjutnya. Dia tidak peduli lagi. Dia harus memenangkan pertandingan ini apapun masalahnya. Dia tidak berharap bahwa pasukan yang dipimpinnya dari Sky Academy akan menang atas tim Shrek Academy, tetapi itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan masa depannya jika dia bisa mencapai bahkan hanya 1 kemenangan. Setidaknya dia bisa membual tentang bagaimana dia mengalahkan pihak Shrek Academy. Aturan kategori grup tidak jauh berbeda dari kompetisi individu. Juri tidak banyak bicara sebelum dia mengumumkan dimulainya pertandingan. Ye Xinglan mengambil langkah kecil saat dia dengan cepat berlari menuju Su Suhang. Su Suhang juga segera melepaskan jiwa bela dirinya, bersama dengan baju perangnya. Tentu saja, kekuatannya harus mengesankan baginya untuk maju ke 16 final kategori individu. Dia adalah Raja Roh peringkat 52 dan seorang master baju zirah pertempuran satu kata. Dia jenius terbesar yang diproduksi Sky Academy selama berabad-abad. Di dalam akademi, dia tak tertandingi. Potongan-potongan baju zirah pertempuran berwarna putih keperakan terbang dan dengan cepat melekat pada tubuhnya. Su Suhang sangat pintar. Setelah dia mengetahui bahwa mereka bertarung melawan tim Shrek Academy hari ini, dia meminta teman-temannya menonton hampir semua rekaman pertandingan terkait dengan Shrek Academy. Karena itu, mereka melakukan penelitian yang teliti dan terperinci tentang lawan-lawan mereka. Dia menemukan bahwa anggota tim Shrek Academy sangat terampil dalam menangkap peluang. Meskipun tidak memiliki satu Master Armor pertempuran satu kata di tim mereka, mereka entah bagaimana berhasil mengalahkan banyak Master Armor pertempuran satu kata yang mereka hadapi. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif untuk melepaskan armor perang satu kata di awal pertandingan tanpa ragu sedikitpun. Berbagai kemampuannya akan sangat ditingkatkan dengan augmentasi baju perang satu kata. Armor pertempuran putih keperakan tidak bisa digambarkan sebagai menyenangkan mata, tetapi aura Su Suhang terangkat jauh setelah itu membungkus seluruh tubuhnya. Palu perang berwarna putih keperakan muncul di tangan kanannya. Ini adalah jiwa bela dirinya, hammer pemecah jiwa.
The Soul Devouring Hammer adalah jiwa alat. Dia adalah tipe pertempuran Raja Roh. Fitur yang paling membedakan dari jiwa bela dirinya adalah bahwa ia mampu melahap kekuatan jiwa. Itu mampu mempertahankan serangan yang kuat sambil secara bersamaan menguras kekuatan lawan. Ini berarti dia sebenarnya yang paling terampil dalam kelompoknya. Efek penguatan dan peredam dari Hammer Devouring Jiwa biasanya sangat efektif dalam tim tempur. Sebagian besar lawan tidak terbiasa dengan metode ini, dan dia bisa mengambil keuntungan dari itu. Sementara ia melepaskan baju perang dan jiwa bela diri, 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul. Dia tidak menyerang pada awalnya tetapi sebaliknya, memilih untuk menunggu lawannya kelelahan. Dia memiliki pengalaman taktis yang kaya serta dia menunggu Ye Xinglan untuk memasuki jangkauannya, di mana dia akan segera meluncurkan keterampilan jiwa Soul Devouring Hammer-nya. The Soul Devouring Hammer bahkan lebih kuat dengan amplifikasi armor tempur. Dia percaya bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan hanya dengan kemampuan Soul Devouring Hammer untuk melahap kekuatan jiwa. Namun, apakah itu akan bermain seperti itu? Tatapan Ye Xinglan terbakar saat dia menatapnya. 4 cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya saat pedang Star God muncul. Ketika dua pejuang terpisah sekitar 50 meter, cincin jiwa pertama di tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar. Bintik cahaya bintang tiba-tiba bersinar. Su Suhang hanya bisa melihat ketika bintik cahaya bintang tiba-tiba membesar di pupilnya dari jauh. Jarak antara kedua lawan hampir seketika menghilang. Ketika dilihat dari perspektif penonton, Ye Xinglan mendekati Su Suhang sampai dia sekitar 50 meter jauhnya ketika dia tiba-tiba berubah menjadi pedang hantu yang menghilang dalam sekejap segera dan muncul di depan Su Suhang di saat berikutnya. Su Suhang tidak terburu-buru atau panik. Dia mengangkat Soul Devouring Hammer di tangan kanannya saat cincin jiwa pertamanya bersinar. Cincin jiwa kuning dirilis dari Soul Devouring Hammer. Itu adalah cincin jiwa pemakan jiwa. Apapun yang diselubungi oleh cincin jiwa ini akan memiliki kekuatan jiwanya terus-menerus dikuras oleh palu pemecah jiwa. Kecepatan melahap dan menyerap akan langsung terkait dengan perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak. Ding! Dengan penguatan armor perang, Su Suhang memiliki kecepatan yang dia butuhkan. Soul Devouring Hammer memblokir serangan frontal Star God Sword pada saat yang tepat. Namun, pada saat sepersekian detik ketika dia memblokir Star God Sword milik Ye Xinglan, dia tiba-tiba melihat bintik-bintik cahaya bintang meledak dari Ye Xinglan. Cahaya bintang pertama kali muncul di dadanya, lalu bersinar di sekujur tubuhnya. Kilau berkilau berkumpul bersama dan membentuk pedang raksasa berbentuk bintang di punggungnya dan memancarkan aura yang tak tertandingi tajam dalam sepersekian detik. Lapisan armor pertempuran emas menutupi tubuh Ye Xinglan secara instan. Dalam sekejap mata, kesadaran pedang Star God di tangannya hampir mencapai puncaknya. Ledakan. Su Suhang telah menghabiskan kekuatan Soul Devouring Hammer di tangannya, namun seolah-olah kesadaran pedang telah menutupi seluruh tubuhnya. Dia diledakkan oleh dampak segera. Battle Armor. 1 set lengkap armor pertempuran 1 kata. Fanger berkomentar dengan suara bernada tinggi. Tidak ada keraguan bahwa nada suaranya tidak dinaikkan karena armor pertempuran 1 kata Su Suhang tetapi milik Ye Xinglan. Iya nih. Selama ini, Ye Xinglan, yang hanya kehilangan komponen inti, akhirnya menyelesaikan 1 set lengkap armor perang. Itu dilakukan pada minggu sebelumnya, setelah menghilangnya Tang Wulin, dan melalui banyak tekanan. Akhirnya, dia berhasil di bawah provokasi terus-menerus kehausannya yang tak tertandingi akan kekuasaan. Tidak pernah merepotkan untuk mengenakan armor perang 1 kata yang terbuat dari paduan roh. Saat ini, seluruh tubuh Ye Xinglan ditutupi armor pertempuran emas yang samar. Sebagian besar zirahnya memiliki pola skala ikan. Itu tidak terlalu rumit, tetapi memancarkan sensasi tajam. Ornamen berbentuk pedang diposisikan di tengah ikat kepala emasnya. Tidak ada pola hiasan pada baju perang tubuhnya, hanya bintik-bintik samar cahaya bintang. Warna baju besi itu sangat mirip dengan Tang Wulin karena semuanya telah ditempa menggunakan bintang perak yang sama. Inti cuiras di dadanya berbentuk pedang terbalik yang dibaut dengan 13 potongan logam berbentuk pedang. Sirkuit inti ditempatkan tepat di atas 13 potongan logam ini. Setiap bagian dari baju perang ini, sampai ke bagian terkecil dari logam, dipenuhi dengan ketajaman yang tak tertandingi. Aura yang meledak darinya bahkan membuat penghalang jiwa arena bergetar.
The Soul Devouring Hammer sangat luar biasa, tetapi ada batas kemampuan melahapnya yang instan. Dia pasti tidak akan mampu menahan pukulan pedang Stargod bahkan dengan dukungan satu-satunya armor perang. Keduanya sama-sama menguasai baju tempur pertempuran satu kata, namun baju perang pertempuran satu kata yang ditempa dari paduan roh sudah dilengkapi dengan beberapa fitur baju tempur pertempuran dua kata, yang meratakan perbedaan antara kekuatan jiwa dua pihak, pengalaman taktis, dan kemampuan, serta kekuatan jiwa bela diri mereka. Bagaimana mungkin Su Su Hang dibandingkan dengan Ye Xinglan? Untaian energi pemotongan mekar seperti bunga. Cahaya bintang yang luar biasa itu mirip dengan tetesan air pada bunga-bunga yang menyelimuti tubuh Su Su Hang secara instan. Aliran cahaya yang menusuk berdesir dan menyebar dari tubuh Su Su Hang. Dia dihujani oleh cahaya setajam silet sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan atau meluncurkan keterampilan jiwa. Aliran energi pedang itu terus-menerus merobek baju tempurnya. Meskipun pertahanan baju zirahnya pertempuran, yang menyebabkan kekuatan jiwanya turun sangat, aura tajam masih mencekiknya. Bab 689, Dominasi Lengkap. Pada saat berikutnya, cahaya bintang berkilauan saat Ye Xinglan tiba-tiba menghilang ke udara. Sebuah bintang menyilaukan tambahan terlihat di langit, cahaya bintangnya menerangi tidak hanya panggung kompetisi tetapi seluruh bintang Luo Coliseum. Krisis hidup atau mati yang intens memaksa Su Su Hang berteriak keras tanpa ragu sedikit pun, "Saya menerima kekalahan saya." Kemudian, cahaya bintang bersinar dari langit dan kecerahannya redup secara bertahap. Saat itulah Ye Xinglan muncul dari udara tipis, berdiri di udara 3 meter dari tanah. Dia dengan lembut melemparkan pedang Stargod di tangannya saat itu bergelombang dengan cahaya bintang. Tatapan dinginnya yang mengerikan hanya menyapu melewati Su Su Hang sekali sebelum dia mengambil langkah maju dan mendarat di tanah. Saat ini, orang bisa melihat melalui zoom layar jiwa bahwa sudah ada goresan yang tak terhitung merambah baju besi pertempuran Su Su Hang. Meskipun armor tempurnya tidak sepenuhnya rusak karena pertahanannya yang kuat, itu masih akan memakan waktu cukup lama untuk mengembalikannya ke kondisi sebelumnya. Saat Su Su Hang berjuang untuk berdiri dari tanah, matanya dipenuhi rasa takut. Bagaimana mungkin perbedaan di antara mereka berdua menjadi begitu besar ketika mereka berdua sama-sama ahli baju zirah pertempuran satu kata. Jelas bahwa basis budidayanya lebih tinggi dari miliknya. Namun, entah bagaimana dia merasa seperti dia bahkan tidak akan berdiri kesempatan jika dia pergi melawan Ye Xinglan. Semua hadirin terhibur. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan penampilan seorang master baju zirah pertempuran satu kata di pasukan Shrek Academy, apalagi yang muncul bersamaan dengan pertempuran yang begitu hebat. Fanger sudah memperkenalkan Su Su Hang sebagai Kapten Sky Academy tetapi mengejutkan semua orang, kapten persis ini yang bahkan tidak memiliki kesempatan ketika ia membawa Ye Xinglan dalam pertempuran. Pertandingan hanya berlangsung sekitar selusin detik sebelum akhirnya berakhir. Lebih dari segalanya, penonton hanya melihat cahaya bintang yang menutupi seluruh medan pertempuran. Fanger mengambil napas dalam-dalam sebelum membuat komentar penutup untuk pertandingan, ini adalah kemenangan mutlak di mana yang satu mendominasi yang lain. Saya tidak berharap bahwa orang yang paling kuat dari Akademi Shrek tidak akan menjadi kapten, Tang Wulin tetapi sebaliknya, itu adalah kontestan Ye Xinglan. Dia juga dilengkapi dengan baju perang satu kata yang membuatnya sangat kuat dalam pertempuran. Dia mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya karena dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xinglan akan benar-benar sangat luar biasa kuat sampai sejauh itu. Saat Ye Xinglan melayang jauh dari panggung dan mencetak poin pertama untuk kelompoknya, orang kedua dari bangku Shrek Academy berdiri bersamaan. Itu Yue Zhengyu. Ekspresinya tampak sedikit suram saat ia melangkah maju ke tahap kompetisi. Di sisi lain, tim Sky Academy tenggelam dalam jeda sesaat. Mereka telah kalah. Kapten mereka telah kehilangan begitu mudah dan dia adalah orang terkuat dari Sky Academy, Kapten Su Su Hang. Mereka memiliki total 2 master baju zirah pertempuran satu kata tetapi master baju zirah pertempuran berikutnya tidak sekuat Su Su Hang. Apa yang akan mereka lakukan untuk pertandingan kedua? Yue Zhengyu membentangkan sayap di belakang punggungnya dan mengangkat dirinya ke udara sebelum dia mendarat di atas panggung. Sebagai salah satu dari beberapa master jiwa penyerangan dari skuadron Shrek, ini masih pertama kalinya di panggung kompetisi setelah ia terluka parah dalam kekalahannya melawan Long Yue. Namun, banyak orang masih ingat pertandingan antara dia dan Long Yue.
Dia adalah orang pertama yang memaksa Long Yue menggunakan jiwa bela dirinya. Meskipun Yue Zegiu kalah dalam pertandingan, dia masih bisa menahan Long Yue untuk waktu yang lama. Fakta ini saja sudah menjadi bukti kekuatan sejatinya. Para anggota berdiri saling memandang sesaat sementara sebelum Sky Academy akhirnya mengirim perwakilan. Itu adalah gadis muda yang bukan Master Armor pertempuran satu kata. Namun, dia pasti anggota tercantik dari Sky Academy. Tujuan mereka sederhana, karena mereka sudah berencana untuk menyerah pada kompetisi ini. Mereka akan memesan Master Armor pertempuran satu kata lainnya untuk pertandingan individu ketiga. Mereka masih memiliki sinar harapan selama mereka bisa memenangkan pertandingan ketiga untuk bertarung di final pertandingan grup. Tentu saja, meskipun memiliki rencana ini, sinar harapan mereka masih tampak agak suram. Mereka benar-benar tahu tentang kekalahan mereka yang akan datang dalam pertandingan hari ini ketika mereka melihat baju perang satu kata Ye Xinglan. Master jiwa perempuan naik ke atas panggung dan tersenyum dengan susah payah saat dia berdiri berhadapan dengan Yue Zhengyu yang tampan. Yue Zhengyu masih memiliki hati yang lembut untuk gadis-gadis cantik. Dia meluncurkan Saint Sword dan membiarkan Master jiwa wanita tetap berdiri selama 1 menit. 2. Nihil. Yuanen Yehui adalah kontestan ketiga. Dalam semua kejujuran, siswa Akademi Sky sudah kehilangan semua harapan ketika mereka melihatnya berdiri untuk berjalan ke panggung kompetisi. Dia adalah seseorang yang berhasil mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Sementara itu, Master Armor tempur satu kata Sky Academy lainnya sebenarnya jauh lebih rendah daripada Su Hang. Hasilnya jelas seperti siang hari. Dalam pertandingan 2 lawan 2, Xie dan Su Xiaoyan naik panggung. Meskipun mereka jelas bukan yang terkuat di antara tim duo Shrek Academy, mereka juga mampu menghadapi semua ketegangan dalam kompetisi dengan kecepatan tinggi dan keterampilan berbasis serangan mereka. Pada kenyataannya, semua pertandingan berikut untuk Sky Academy hanya untuk pertunjukan, terutama setelah mereka kehilangan semua 3 pertandingan individu. Pertandingan grup tidak dilakukan pada akhirnya karena hasilnya menjadi 5 atau tidak sama sekali. Kelompok Shrek Academy berhasil memasuki babak 8 besar dengan dominasi mutlak. Setelah kompetisi berakhir, kelompok siswa dari Shrek tidak memiliki niat untuk tetap sama sekali. Mereka berdiri berturut-turut dan kembali ke hotel. Jika kekuatan Shrek Academy secara keseluruhan tidak dapat dilihat selama pertandingan individu, maka pertandingan grup hari ini untuk kelompok Shrek Academy jelas mengungkapkan kekuatan apa yang mereka miliki untuk sisanya. Mereka hampir berhasil mencapai kemenangan dengan dominasi yang tak tergoyahkan di hampir setiap pertandingan dengan kelompok Sky Academy yang juga memasuki babak 16 besar bersama mereka. Seolah-olah ketidakhadiran Tang Wulin tidak mempengaruhi pertandingan mereka sama sekali. Mereka telah membuktikan diri sebagai tim Akademi Shrek. Berita tentang tim Shrek bersaing sekali lagi, mengungkapkan kekuatan mengesankan mereka dalam proses segera menyebar ke seluruh kekaisaran bintang Luo. Segera, itu menjadi masalah besar yang dibahas di setiap sudut jalan, terutama di Star Luo City. Akademi Shrek berpartisipasi dalam pertandingan grup. Selain itu, kinerja mereka agak kuat. Armor pertempuran satu kata Ye Xinglan itu memang sangat kuat, Dai Yuyan memberitahu Long Yue. Ekspresi Long Yue sangat acuh tak acuh. Terus, Dai Yuyan tersenyum tipis. Terus, posisi Shrek Academy tetap sama. Mereka tidak akan mendapat peluang dalam pertandingan grup selama Long Yue ada di sini. Kakak Long, apakah kamu baik-baik saja? Dai Yuyan bertanya dengan lembut. Emosi Long Yue tampak sedikit mengaduk sejak pertempurannya dengan Tang Wulin hari itu. Tampaknya seluruh orangnya menjadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Long Yue menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, baiklah, kamu harus beristirahat juga untuk mempersiapkan pertandingan besok sore. Tentu, Dai Yuyan tidak pernah sombong di depan Long Yue meskipun menjadi pangeran keempat. Long Yue tidak bisa membantu mengerutkan kening setelah Dai Yuyan pergi. Dia tidak peduli dengan kompetisi. Secara alami, dia tidak pernah meragukan kekuatannya sendiri. Dia sangat terpancing setelah pertandingan dengan Tang Wulin tempo hari. Tang Wulin bukan masalahnya, dia tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dia miliki, akan sia-sia jika dia tidak bisa mengendalikannya. Bahkan jika dia tumbuh lebih kuat. Dia tidak mampu mengendalikan kekuatannya ketika dia bertarung dengan Tang Wulin tempo hari. Dalam sepersekian detik di mana dia hampir membunuh Tang Wulin,
Emosi yang terkandung dalam dirinya hanya diisi dengan kekerasan yang tak tertahankan. Ini jelas bukan pertanda baik. Masalahnya sudah muncul dengan frekuensi yang semakin meningkat saat ia tumbuh lebih kuat. Ini juga alasan mengapa dia menolak untuk mencurahkan seluruh upayanya dalam pertempuran. Namun, sebagai seorang guru jiwa yang kuat, dia secara alami berharap bahwa dia dapat mencurahkan seluruh upayanya untuk mengekspresikan keterampilannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melatih kemampuan tempurnya yang sebenarnya? Bagaimana dia bisa maju satu langkah lebih jauh? Dia telah menahan diri atas perubahan emosinya dengan usaha keras selama beberapa hari terakhir. Guru Enchi hanya mencarinya sekali saja. Dia akan memasuki budidaya tertutup setelah pertandingan. Itu bukan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya tetapi sebaliknya, itu untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sebanyak mungkin. Sulit baginya untuk mengubah situasinya dengan mengendalikan tubuhnya sehingga satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan spiritualnya dan menggunakannya untuk menekan kegelisahan garis keturunannya ketika ia marah. Hanya kemudian itu mungkin bisa efektif dalam mengendalikan kemampuan tempurnya. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil. Raja Naga Gunung membuat tubuh seseorang kuat karena memberikan bakat alami kepada pembawanya. Namun, pengaruhnya terhadap peningkatan spiritual seseorang sangat diinginkan. Satu-satunya efek Long Yue berhasil dapatkan adalah sesuatu yang sangat biasa meskipun mencari berbagai metode, termasuk konsumsi harta surga dan bumi, bersama dengan metode budidaya yang mendalam. Bab 690, Kemajuan Berkelanjutan. Kekuatan spiritualnya hanya mencapai ranah laut roh baru-baru ini. Pangkat roh laut tidak dianggap sangat tinggi untuk basis budidaya 6 cincinnya. Enchi memerintahkan bahwa ia dilarang keras meninggalkan ruangan kecuali ia telah mencapai basis kultivasi spirit abis. Long Yue mengerti niat gurunya dengan baik, jadi dia tahu bahwa ini semua karena tekanan dari atas. Kekuatan yang tak terkendali seperti itu begitu mengerikan sehingga bahkan kekaisaran menghindarinya seperti tabu. Dia, tentu saja, perlu lebih berupaya mengendalikan dirinya, namun dia merasa sedikit bermasalah memikirkan kultivasi yang keras ini. Baginya pengembangan kekuatan spiritual sangat sulit dibandingkan dengan kecepatan luar biasa yang dia dapat mengasah kekuatan jiwanya dan garis keturunan. Pertandingan grup dilaksanakan sesuai rencana. Monster Academy juga melewati babak pertama dengan mudah, tidak mengejutkan siapapun. Babak kedua tidak lebih menegangkan dari sebelumnya. Shrek Academy mengirim trio Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu ke panggung kompetisi seperti biasa, sementara Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2 juga. Meskipun lawan sedikit lebih kuat dari tim Sky Academy, pertempuran masih diselesaikan setelah 4 pertandingan dengan hasil 5 tanpa hasil. Shrek Academy memusnahkan lawan sehingga mereka bahkan tidak maju ke tahap pertandingan grup. Situasinya sama di sisi Monster Academy. Dua akademi hebat ini masuk ke 4 besar kategori grup bersama-sama. Tidak ada keraguan bahwa mereka ditakdirkan untuk mengisi slot tim terakhir. Percikan apa yang akan muncul dalam konfrontasi antara kelompok Akademi Shrek tanpa Tang Wulin dan pasukan Monster Academy? Sebagai pengganti Tang Wulin dan pejuang terkuat mereka, apakah Ye Xinglan mampu menahan kekuatan Long Yue yang luar biasa? Ini adalah hal-hal yang diantisipasi oleh penonton. Semifinal berjalan mulus. Situasi tim Shrek tetap sama seperti sebelumnya, hanya saja urutan kontestan mereka sedikit berubah sehingga Ye Xinglan akhirnya harus bertarung melawan lawan yang paling kuat. 5-0. Mereka maju ke babak berikutnya dengan 3 putaran berturut-turut dari 5 tanpa hasil. Sama sekali tidak ada ketegangan dalam hal itu. Tim Monster Academy juga tidak mengecewakan. Mereka mengandalkan Dai Yuyan, Sumu, Lin San dan sepasang Hua Lantang dan Ye Zi. Mereka maju ke final dengan skor sama 5-0. Kompetisi akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan dengan pertarungan kelompok terakhir antara tim dari Shrek Academy dan Monster Academy. Kategori kelompok berubah dari tidak dianggap serius menjadi topik diskusi yang panas dengan segera. Harga tiket masuk meroket. Semua orang mengantisipasi konfrontasi utama kedua akademi besar itu. Tim Shrek menerima kutukan lebih sedikit dibandingkan dengan atmosfer di kategori individu. Mereka masih mampu menyusun kembali untuk pertempuran setelah kapten mereka terluka parah dan mencapai hasil yang terhormat. Ini hanya sekelompok pemuda berusia 15 tahun.
Mereka sudah berjuang dengan gaya anggun Akademi Shrek dan menunjukkan kemampuan Shrek ke seluruh kekaisaran bintang Luo. Bayangkan apa yang bisa terjadi jika kelompok pertempuran ini menghadapi kelompok pertempuran Monster Academy dalam pertarungan 5 tahun kemudian. Siapa yang berani mengatakan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mencapai kehebatan Long Yue? Jadi, meskipun tanggapan awal orang awam terhadap mereka telah dipicu oleh nasionalisme, mentalitas mereka secara bertahap mulai berubah melihat bagaimana lawan yang kuat dapat menyamai para pejuang yang kuat di pihak mereka sendiri. Mereka senang memiliki Long Yue sebagai andalan di Monster Academy karena sangat mungkin bahwa situasi di depan mata mereka akan berbeda tanpa kehadirannya. Meski begitu, mereka masih mengantisipasi konfrontasi kedua belah pihak. Di mata banyak orang yang berakal, tidak perlu lagi menentukan pemenang dan pecundang dari kompetisi ini. Tetapi yang lebih penting lagi, ini mungkin pertandingan grup paling menarik selama berabad-abad. Mereka hanya bisa menyaksikan kompetisi seperti itu sekali seumur hidup dan masih mengingat ini dengan sangat senang selama beberapa dekade mendatang. Di Grand Star Luo Hotel, masih belum ada informasi tentang Tang Wulin, dan dia masih belum kembali. Seolah-olah dia benar-benar menghilang. Sama sekali tidak ada berita tentang dia atau Mu Ye. Kelompok itu memperhatikan bahwa Penatua Kai dan Wu Zhangkong akan meninggalkan hotel pagi-pagi sekali dan kembali sangat terlambat setiap hari. Namun, mereka masih belum mengembalikan informasi terkait Tang Wulin. Gu Yue berdiri di luar kamar Wu Zhangkong setiap malam dan menunggu dia kembali. Dia menggelengkan kepalanya padanya sebelum dia kembali ke kamarnya dengan tenang. Dia belum kembali jika dia masih hidup, dan tidak ada mayat jika dia mati, tetapi masih ada harapan setidaknya. Kita harus memiliki iman. Xie tiba-tiba memecah kesunyian teman-temannya saat dia duduk di meja makan saat makan malam. Tatapan kelompok itu bergeser ke arahnya serempak. Xie berbicara dengan suara berat, Kapten pasti akan kembali dengan selamat jika kita bisa menjadi juara besok. Ini adalah lompatan iman dan juga angan-angan, namun semua orang mengangguk serempak. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Gu Yue menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam, mari kita buat rencana untuk strategi besok. Kita tidak hanya membutuhkan keberuntungan tetapi juga keterampilan untuk mengalahkan lawan. Xinglan, Yuanen dan aku akan berpartisipasi dalam putaran 1 lawan 1. Kami harus memenangkan 2 pertandingan lain yang tidak diikuti Long Yue. Kami akan mengambil inisiatif dengan hasil 2-1. Yuanen dan Zheng Yu akan berada dalam pertandingan 2 lawan 2. Jika Long Yue berpartisipasi pada sisi lawan, kehilangan pertandingan dan tidak bersaing dengan mereka. Kami akan mencapai kemenangan dengan 1 pukulan di pertandingan grup terakhir. Long Yue. Dia berhenti sejenak pada titik ini, kemudian dia berbicara dengan nada yang ditentukan secara tidak biasa, serahkan dia padaku. Aku akan mengalihkan perhatiannya sebaik mungkin. Kalian semua harus mengalahkan sisa lawan secepat mungkin selama periode waktu itu. Kemudian, kita akan menggabungkan pasukan kita untuk berurusan dengan Long Yue. Adapun yang spesifik taktik yang akan kami gunakan, kami akan melakukan ini. Ketika sinar matahari pertama menembus bintang Luo City di pagi hari, itu telah memberikan hari yang cerah dengan angin hangat. Sinar matahari yang bercahaya menerangi langit biru ketika awan putih salju sesekali melayang. Cuaca yang menyegarkan memberi sensasi riang yang membersihkan pikiran orang-orang. Di sisi lain, Star Luo City sangat sibuk. Tidak banyak orang di jalanan karena sebagian besar tinggal di rumah atau hotel mereka menunggu pertandingan kelompok dielu-elukan sebagai pertempuran abad ini. Lusinan jalan di sekitar Star Luo Coliseum sudah terlalu penuh sesak dengan orang-orang sehingga setetes air pun tidak bisa bocor keluar. Beberapa penonton berkumpul di sekitar bintang Luo Coliseum hanya berharap untuk mendengarkan suara bersorak. Bahkan ada beberapa orang kaya memegang segenggam uang tunai dalam upaya untuk membeli tiket masuk yang mahal bahkan untuk tempat berdiri di dalam. Tidak ada keraguan bahwa kompetisi ini sangat sukses kali ini untuk pemerintah Kekaisaran Star Luo karena mereka telah berhasil mendapatkan keuntungan besar melalui masuknya uang dari pariwisata, industri lotre, dan tiket masuk. Bahkan para bangsawan dipenuhi dengan kegembiraan untuk pertandingan hari ini. Itu adalah tugas yang sangat sulit bahkan bagi anggota keluarga kerajaan untuk mendapatkan tiket masuk dalam waktu yang singkat jika mereka tidak melakukannya sebelumnya. Tiket masuknya sangat berharga.
Dai Tianling merasa seolah-olah darahnya mendidih dengan kemarahan yang benar saat dia duduk di panggung penonton. Dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Dia merasa senang bahwa sebagai kaisar, selalu ada kursi yang disediakan baginya apakah dia punya tiket atau tidak. Inilah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan dan otoritas. Dia benar-benar berharap tim Shrek mampu tampil lebih baik hari ini. Shrek Academy benar-benar membuktikan dirinya sebagai apa yang diklaimnya. Dia hanya bisa membayangkan kekuatan Akademi Shrek hanya dengan menyaksikan kekuatan pemuda 15 tahun ini. Dia ingin kembali ke kota asalnya untuk melihat bintang Luo City asli dan benua Douluo jika memungkinkan. Dia juga ingin mengunjungi akademi nomor 1 di Douluo kontinen yang dikenal sebagai Shrek Academy. Mungkin itu bahkan akademi terbaik di seluruh planet Douluo. Monster Academy masih kurang dalam prestasi dan kemurnian jika dibandingkan dengan Shrek Academy. Presiden Akademi, Enchi, telah tiba lebih awal. Dia tampak sangat tenang hari ini, tetapi tatapannya sesekali akan bergeser ke arah ruang tunggu. Dia masih sangat khawatir tentang Long Yue. Dia tidak khawatir jika kelompok Shrek lemah, karena maka tidak perlu Long Yue untuk memfokuskan kekuatannya dan pertandingan akan berjalan dengan lancar. Namun, kekuatan kelompok pertempuran Shrek telah jauh melampaui estimasi apapun. Tidak mungkin Long Yue bisa mengalahkan lawan ini tanpa menggunakan kekuatannya, tapi Long Yue mungkin bisa kehilangan kendali begitu ia mencurahkan seluruh upayanya dan berubah menjadi Madman Long yang benar-benar menakutkan. Jika sesuatu terjadi pada tim Shrek Academy lagi, maka itu mungkin akan menyebabkan konfrontasi langsung antara kedua akademi besar. Dia lebih khawatir tentang Shrek Academy daripada masalah antara benua Douluo dan benua Bintang Luo. Lagi pula, kedua benua terletak di kejauhan. Bahkan jika benua Douluo marah dengan misi diplomatik kali ini, mereka masih perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan tindakan apapun yang mereka ingin ambil. Itu adalah masalah besar bagi siapapun untuk berperang dari seberang lautan besar. Namun, itu berbeda untuk Akademi Shrek. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana untuk mengambil tindakan jika terjadi situasi ini. Kemudian, Monster Academy akan menghadapi cobaan yang sangat suram dari sekelompok siswa yang berdiri di puncak piramida dunia. Oleh karena itu, dia sudah mempersiapkan diri untuk segera turun tangan jika Long Yue kehilangan kendali atas dirinya dalam pertandingan ini. Enchi tidak akan pernah lagi ragu seperti yang dia lakukan kemarin. Bab 691, Pertandingan Grup Final. Dia takut bahwa Tang Wulin penuh dengan kemungkinan suram karena dia memahami kekuatan Long Yue lebih dari apapun. Tang Wulin dianggap sebagai korban yang tangguh karena tidak mati di tempat karena gencarnya Long Yue menginjak dadanya. Namun bahkan seperti itu, bahkan seorang guru jiwa tipe pemulihan Titlet Douluo tidak bisa menyelamatkan nyawa Tang Wulin ketika tubuhnya terluka sangat parah. Enchi juga heran pada Mu Ye yang membawa Tang Wulin pergi karena dia belum mengklarifikasi identitasnya. Namun, dia masih sangat kagum dengan kekuatan Mu Ye dan cukup tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya juga. Informasi ini dapat mengejutkan seluruh bintang Luo benua jika tersebar karena Enchi dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua bintang Luo. Masih 1 jam lagi dari pertandingan, tetapi bintang Luo Coliseum sudah terisi penuh dengan kerumunan yang sangat bersemangat. Fanger telah tiba lebih awal juga untuk mempersiapkan komentar nanti. Untuk memastikan keamanan bagi para kontestan di kedua sisi dalam pertandingan hari ini, organisasi tersebut dengan sengaja menugaskan 4 lokomotif bertingkat Douluo sebagai juri. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan dengan sengaja menyatakan kepada Korps Diplomatik Federasi Benua Douluo bahwa situasi yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi hari ini. Pertandingan belum dimulai tetapi kecemasan sudah menyebar ke seluruh Coliseum. Banyak di antara hadirin mendapatkan makanan dan air untuk mengisi ulang energi mereka dalam ketakutan bahwa mereka tidak akan punya waktu untuk makan dan minum ketika pertandingan dimulai nanti. Tidak ada yang tahu berapa lama pertandingan ini akan berlangsung tetapi mereka diam-diam berharap bahwa pertandingan akan berlangsung selama mungkin. Mereka di sini. Seseorang berteriak keras ketika para penonton mengalihkan pandangan mereka ke arah ruang tunggu secara serempak. Kelompok dari kedua sisi memasuki arena hampir kembali ke belakang. Seragam hijau Shrek Academy dan seragam merah Monster Academy membentuk kontras yang sangat cerah.
Kedua belah pihak tidak membuat persimpangan tetapi mereka memasuki arena dengan cepat satu persatu dan duduk untuk beristirahat di wilayah mereka sendiri. Raja Naga Long Yue memimpin sudut Akademi Monster, diikuti oleh Raja Harimau Dai Yuyan, Raja Angin Lin San, Raja Rubah Sumu, Raja Serigala Hualantang, Raja Pagoda Yezi, Raja Bayangan Teng Teng, dan Raja Roh Dai Yuner. Semua 8 Raja Surgawi hadir. Di sudut Akademi Shrek. Kursi pertama tetap kosong dan diikuti oleh Gu Yue, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lixi. Ada total 7 orang. Suasana hati 7 orang itu jelas jauh kurang tenang dari sebelumnya. Mata mereka berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan tetapi ada sedikit kepahitan di aura mereka. Bahkan kelompok siswa Monster Academy yang merupakan lawan mereka tidak bisa tidak melihat ke samping. Sumu menyipit dan berbicara dengan lembut, sepertinya tidak mudah berurusan dengan Akademi Shrek hari ini. Hati-hati. Semua orang kecuali Long Yue mengangguk dengan lembut. Dai Yuaner tampak sangat tenang yang berbeda dari kepribadian aktifnya yang biasanya. Dia merasa agak tertekan sejak Tang Wulin terluka parah dan menghilang setelah pertandingan individu. Dia menemukan dengan takjub bahwa dia tampaknya tidak senang ketika dia melihat Tang Wulin hampir mati di bawah serangan Long Yue. Penampilannya yang tampan dan muda sesekali melewati benaknya. Bahkan jika dia adalah kekejian, dia merasa seperti ini bukan dosa yang mematikan. Namun, dia juga tidak bisa menyalahkan Long Yue karena dia adalah orang yang mengganggu Long Yue untuk menghukum Tang Wulin. Namun, apakah dia benar-benar dalam kesulitan? Apakah dia mati begitu saja? Dia berada dalam suasana hati yang lebih menyedihkan ketika dia tidak melihat Tang Wulin hari ini. Dia tampak telah tumbuh sangat banyak dalam beberapa hari singkat. Paling tidak, dia menyadari betapa keras kepala dia di masa lalu. Hadirin sekalian, hadirin dan teman-teman. Selamat datang di Star Luo Coliseum. Saya percaya bahwa semua orang telah mengantisipasi pertandingan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah pertandingan grup terakhir untuk Continental yang High Ranking Seoul tahun ini kompetisi Masters Elite. Pada saat yang sama, ini juga merupakan konfrontasi antara dua akademi terkuat di dua benua. Ini adalah Akademi Monster Bintang Luo benua kita melawan Akademi Shrek Dou Luo benua-benua. Petik 2. Ada sentuhan kegembiraan tambahan dalam suara Fanger tanpa dia sadari. Bagaimana mungkin dia bisa menolak antisipasi pertandingan ini? Selanjutnya, kami meminta kesenangan yang mulia. Para penonton terkejut ketika dia mengatakan itu. Apakah yang mulia berpidato? Ini belum pernah terjadi di pertandingan sebelumnya. Dai Tianling berdiri saat tatapannya melewati Star Luo Coliseum. Seluruh hadirin berdiri bersamaan dan menempatkan tangan kanan mereka di dada mereka sebagai tanda hormat kepada kaisar mereka. Saya sangat senang bisa menyaksikan kompetisi semacam itu. Saya sama bersemangatnya dengan Anda semua pada saat yang tepat ini. Saya juga menjadi bagian dari penonton yang mengantisipasi pertandingan yang mengasyikkan. Dai Tianlian berbicara dengan senyum di wajahnya. Alasan mengapa saya berbicara terutama untuk mengekspresikan harapan saya terhadap pertandingan ini. Monster Academy dan Shrek Academy masing-masing mewakili Star Luo kontinen dan tanah air kami, akademi paling kuat di benua Dou Luo. Saya berharap kedua belah pihak akan terlibat dalam pertandingan hari ini menjadikan persahabatan mereka sebelum kompetisi sebagai dasar pertandingan. Ini akan menjadi cara terbaik untuk bertukar keterampilan dan pengetahuan seseorang. Pemerintah akan menawarkan lebih banyak hadiah untuk memotivasi kedua belah pihak untuk pertandingan. Setiap kontestan yang berpartisipasi akan diberikan hadiah yang berharga item yang akan menguntungkan peningkatan basis kultivasi Anda terlepas dari hasil akhirnya. Baiklah, saya umumkan bahwa pertandingan telah dimulai. Petik 2. Suara sorak-sorai bergema seperti semburan besar di Star Luo Coliseum sekaligus setelah deklarasi Dai Tianling. Dai Tianling memegang posisi yang sangat bergengsi di jantung warganya. Dia melakukan upaya besar untuk membangun negara yang makmur sejak dia dinobatkan dan mengelola kekaisaran untuk berkembang dengan makmur. Dia menekan pemberontakan kerangka hijau dan merampas kesempatan mereka, sampai memaksa mereka untuk berlindung di perbatasan terdekat yang penuh dengan medan yang rumit. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain berlama-lama di sana ketika kondisinya memburuk. Prestasi ini saja memberinya reputasi sebagai raja yang cerdik. Keempat juri berjalan ke tengah kompetisi secara bersamaan.
Penatua terkemuka berbicara dengan suara yang dalam, akankah para kontestan dari kedua belah pihak untuk pertandingan pertama silakan naik panggung. Semuanya dilakukan dengan cara yang lebih ketat karena itu adalah pertandingan terakhir. Papan partisi muncul di ruang tunggu di kedua sisi dengan cepat untuk memastikan bahwa pihak lain tidak dapat membuat pengaturan yang ditargetkan setelah melihat anggota dikirim keluar dari kelompok lawan. Papan partisi mampu mengisolasi kemampuan deteksi spiritual. Pandangan penonton terfokus pada ruang tunggu di sudut ini, dan para perwira tinggi pada formulir penonton tidak terkecuali. Siapa yang akan bertarung di pertandingan pertama? Orang pertama yang berdiri dari sudut Akademi Shrek adalah pemilik jiwa bela diri pedang Stargot dan juga satu-satunya kontestan dengan satu set lengkap armor perang satu kata pada saat yang sama. Itu adalah Ye Xinglan. Lautan terengah-engah bergema segera ketika Ye Xinglan berdiri. Sumu, Raja Rubah Sumu berdiri pertama di sudut Monster Academy. The Fox King berada di peringkat ketiga di antara Eight Heavenly Kings dan pernah dikalahkan oleh Tang Wulin. Kedua belah pihak berjalan keluar dari ruang tunggu secara bersamaan dan langsung menuju ke arah tahap kompetisi. Ye Xinglan bahkan tidak melirik ke arah Sumu. Itu sama sekali tidak masalah siapa yang menjadi lawannya. Sumu berjalan maju dengan langkah besar. Kedua orang naik panggung bersamaan. Pertandingan pertama adalah penting untuk meningkatkan moral sehingga sangat penting bagi kedua belah pihak. Sumu tidak bisa menahan rasa takut di hatinya ketika dia menyadari bahwa lawannya adalah Ye Xinglan. Pertandingan pertama harus diperangi oleh Dai Yuyan jika mereka mengaturnya sesuai dengan kemampuan tempur mereka bahkan jika Long Yue tidak membuat penampilan. Namun, Dai Yuyan masih pangeran keempat kekaisaran. Itu akan menjadi dampak yang sangat besar pada statusnya jika dia kalah di pertandingan pertama. Dengan demikian, Monster Academy membuat pengaturan untuk mengirimkan kontestan dalam urutan ini, Sumu, Dai Yuyan, Long Yue. Tiga Raja Langit Agung pertama diatur untuk berpartisipasi dalam tiga pertandingan pertama sehingga orang dapat mengatakan bahwa mereka menganggap Akademi Shrek dengan serius. Ye Xinglan menatap Sumu tanpa ekspresi. Sumu, di sisi lain, menatapnya dengan tatapan terbakar. Tampaknya ada percikan terbang keluar dari ketiadaan ketika cahaya di mata mereka berbenturan. Keempat juri mundur ke ujung panggung kompetisi berturut-turut. Pertempuran hebat akan pecah kapan saja. Ye Xinglan menyaksikan pertandingan antara Tang Wulin dan Sumu di masa lalu. Dia masih memiliki ingatan baru tentang Sumu. Dia adalah Raja Rubah dengan jiwa bela diri rubah 9 ekor. Sumu juga memiliki bloodline 9 ekor rubah dan sangat kuat. Dia adalah perwujudan kekuatan, 5 lingkaran cahaya besar yang terdiri dari kemampuan kontrol dan serangan. Babak 692, Armor satu kata Ye Xinglan. Monster Academy telah mempelajari hal yang sama tentang Ye Xinglan sebelumnya dan menemukan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah master jiwa tipe penyerangan dengan jiwa bela diri pedang yang sangat kuat. Mereka belajar bahwa dia adalah master armor kata-kata 4 cincin paduan roh dan dia juga sangat kuat. Dia paling terampil dalam serangan frontal dan kontrol yang dimilikinya atas pedangnya adalah salah satu yang sangat presisi. Sumu pernah kalah dari Tang Wulin sehingga dia tidak memandang rendah Ye Xinglan sama sekali. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Babak pertama pertandingan grup terakhir. Pedang Stargot Ye Xinglan versus Raja Rubah Sumu secara resmi mulai mengikuti pengumuman hakim. Radians melintas di mata Sumu saat tubuhnya tampak berubah menjadi ilusi sejenak. Kemudian, para penonton melihat 5 ekor rubah besar keluar dari punggungnya ketika mereka bergoyang dengan lembut bersama dengan 5 cincin jiwa dari ekornya. Cincin jiwanya yang pertama berdesir terpisah tepat saat jiwanya dilepaskan. Proses melepaskan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya hampir selesai hanya dalam sedetik saja. Proses yang tampak sederhana sebenarnya adalah keterampilan tingkat atas. Ye Xinglan menjadi dirinya yang biasa ketika dia berlari dengan langkah besar menuju Sumu. Cincin jiwa putih berdesir keluar ke tanah. Itu adalah keterampilan jiwa pertama Sumu, halo yang melemahkan. Efek melemahkan halo pernah sangat menyusahkan Tang Wulin. Namun, Ye Xinglan tidak melambat sama sekali ketika dia dihadapkan dengan lingkaran cahaya. Dia terus berlari ke arah lawannya. Sinar berkilau kemudian mulai berkilauan di tubuh Sumu. Saat dia mengayunkan tangannya, potongan baju tempurnya melesat ke udara sebelum mereka menyatu menuju tubuhnya.
Pertarungannya melawan Tang Wulin memberinya pelajaran berharga sehingga kali ini, dia memutuskan untuk meluruskan baju perangnya sejak awal. Dia menolak untuk dikalahkan dalam cara yang cemberut seperti dia di hari lain. Su Mu sudah mempersiapkan diri untuk mencurahkan semua upayanya untuk menghadapi pertandingan hari ini untuk memperoleh kemenangan dan memperbaiki reputasinya yang tercemar. Armor perang yang menutupi tubuhnya berwarna putih bersih, sementara lambang warna-warni samar berdesir di permukaannya. Itu tampak cantik ketika pancaran spiritual yang lembut berkilauan di permukaannya. Helmnya sedikit lebih besar daripada yang ada di baju perang biasa. Itu benar-benar menutupi kepalanya dan permata yang mempesona bertatahkan di tengah-tengah helm. Kekuatan spiritual adalah sesuatu yang sangat penting untuk menguasai tipe jiwa dan untuk memanfaatkan sepenuhnya ini. Armor pertempurannya memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada kekuatan spiritualnya. Satu-satunya alasan Tang Wulin berhasil mengalahkannya tempo hari adalah karena baju perangnya tidak sekuat itu di Departemen Pertahanan. Halo yang melemahkan yang telah dia lepaskan bersinar dengan cerah saat armor perang menutupi tubuhnya. Kisaran halo melemahkannya yang awalnya 50 meter tiba-tiba langsung meningkat luar biasa, membuat Ye Xinglan terpesona di dalamnya. Ini mengurangi kecepatan Ye Xinglan langsung dari pengaruhnya. Pada saat itulah cahaya bintang mulai bersinar di tubuhnya. Tentu saja, karena lawan sudah mengeluarkan armor tempurnya, dia tidak perlu ragu mengeluarkan miliknya. Tubuh Ye Xinglan melintas dan segera, seluruh tubuhnya sudah di udara. Segera, cahaya bintang yang muncul berkali-kali di masa lalu mekar sekali lagi. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Sword Guts Star. Kecepatan Ye Xinglan meningkat secara eksponensial saat dia menyatu dengan pedangnya, menjadi satu di udara. Dia membentangkan diri melintasi jarak 100 meter hampir secara instan dan tiba tepat sebelum lawannya. Apakah keterampilan pedangnya sudah mencapai tingkat seperti itu? Su Mu tidak bisa menahan perasaan kaget saat dia melihat cahaya pedang mengembang di hadapannya. Ye Xinglan belum pernah meluncurkan keterampilan fusi manusia pedang ini di pertandingan sebelumnya. Ternyata, dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Meskipun Su Mu terkejut, reaksinya tidak melambat sama sekali. Cincin jiwa kedua dan ketiga di tubuhnya mulai berkilauan secara bersamaan. Keterampilan jiwa keduanya, Soul Power Stripping Halo mampu melelahkan kekuatan jiwa lawannya. Keterampilan jiwa ketiganya, Reversal Halo juga merupakan keterampilan jiwa yang kuat yang paling mahir dilakukan Su Mu. Dia bisa dengan mudah membalikkan segala bentuk serangan yang diluncurkan terhadap dirinya yang tidak melebihi batas daya tahannya terlalu banyak. Namun, itu juga pada saat inilah Ye Xinglan tiba-tiba berubah. Tepat ketika cahaya bintangnya tampak hampir berbenturan dengan halo pembalikan, tiba-tiba melonjak ke langit dan melesat 5 meter ke atas sebelum memotong langit dengan busur aneh. Dia menghindarinya. Dia benar-benar bisa mengendalikan kemampuannya ketika dia menyatu dengan pedang sejauh itu. Kemudian, Su Mu menyaksikan adegan yang bahkan lebih menakutkan di depan matanya. Cahaya bintang tiba-tiba menyebar dan dia tidak bisa melihat cincin jiwa keempat di tubuh Ye Xinglan bersinar terang. Kemudian, deretan cahaya bintang yang tak berujung meledak dari tubuhnya tetapi bukannya menembaki tubuhnya, mereka menembak ke arah reversal halo yang menuju ke kakinya. Oh tidak, Su Mu terkejut. Dia tidak bisa meluncurkan halo pembalikan keduanya sebelum lingkaran cahaya pertamanya menghilang. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya bercahaya. Segala sesuatu di sekeliling tubuhnya langsung tenggelam dalam kegelapan pekat. Itu juga pada saat ini ketika sinar yang tak terhitung bersinar di depan tubuhnya dan melahirkan ke dalam dunia gelap yang melahapnya. Jika Su Mu bahkan sedikit lebih lambat, pancaran pedang akan mengenai tubuhnya. Ye Xinglan memanfaatkan reversal halo milik Su Mu sendiri untuk menemukan sudut terbaik dan menjatuhkan Sword Meteor Shower ke reverse halo sehingga sudutnya memantul ke arah langsung ke arah susu. Jika bukan karena waktu Su Mu yang sempurna saat meluncurkan devouring halonya, ia akan berada dalam kesulitan besar hanya karena menerima satu serangan, terutama karena Sword Meteor Shower-nya diperkuat oleh armor tempurnya. Ye Xinglan sudah hampir mengharapkan tanggapan Su Mu sebelumnya. Dia mengayunkan tubuhnya saat total 13 sinar pancaran dari pedangnya melonjak ke atas. 13 sinar berubah menjadi pedang Star God yang sangat besar di udara ketika Ye Xinglan mengubah dirinya menjadi sinar terakhir dari sinar, menyatu dengan 13 lainnya. Pedang Star God digantung di udara dengan bilahnya mengarah ke bawah. Seketika,
Cahaya yang menyerupai bentuk bintang mekar di gagangnya sebelum turun dari langit. Ye Xinglan terlalu cepat. SWOT Meteor Shower-nya belum berakhir tetapi pedang Stargot raksasa yang menakutkan ini yang seolah-olah bisa menembus dunia sudah tiba di atas kepala Sumu. Apakah dia sudah mencapai tingkat kendali jiwanya yang seperti itu? Sama seperti pedang Stargot turun, Sumu secara bersamaan meluncurkan satu kekuatan yang memberinya gelarnya sebagai salah satu dari 8 Heavenly Kings Monster Academy. Cincin berseri-seri tiba-tiba mekar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. 5 cincin jiwa kemudian mulai bersinar seperti obor dinyalakan ketika 5 sinar menyilaukan naik, memperbesar halo devouring asli. Halo putih pertama adalah halo yang melemahkan. Halo berwarna-warni kedua adalah soul power stripping halo. Halo hijau gelap ketiga adalah halo pembalikan. Lingkaran hitam keempat adalah halo devouring. Halo emas kelima adalah halo destruction. 5 cincin jiwa besar dan 5 keterampilan jiwa besar langsung bergabung menjadi satu dan berubah menjadi tornado besar yang berputar-putar hebat di langit. 5 keterampilan yang berhubungan dengan atribut, melemahkan dan menyerang yang berbeda langsung meledak. Tang Wulin pernah menghadapi serangan seperti itu di masa lalu dan harus bergantung pada efek penekanan garis keturunannya untuk akhirnya mengalahkan Sumu. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xinglan tidak memiliki kemampuan penindasan garis keturunan ini atas Sumu tetapi dia memiliki baju tempurnya. Pedang raksasa yang turun dari langit tidak berhenti sama sekali. Sebagai gantinya, ia langsung menuju ke tornado raksasa itu dan segera, setitik cahaya keemasan menyulut pusaran hitam pekat itu. Lalu tiba-tiba, puluhan bintik mulai muncul, kemudian ratusan. Jika serangan Sumu sebelumnya digambarkan sebagai lubang hitam, maka pusarannya baru saja berubah menjadi galaksi. Boom, fluktuasi energi yang intens berubah menjadi badai mengerikan yang pecah. Keempat hakim yang berdiri di sekitarnya secara tidak sadar telah mengambil langkah maju ketika kedua belah pihak mulai berjuang untuk siap untuk ikut campur setiap saat. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain meluncurkan pertahanan mereka sendiri untuk menahan aliran udara mengerikan yang berhembus ke wajah mereka. Perisai pelindung di panggung kompetisi berkilauan dengan sinar yang membuatnya tampak seperti itu semua akan hancur setiap saat. Kedua sosok itu berpisah. Ye Xinglan menyentuh tanah dengan mantap setelah cahaya keemasan menyala, pedang Stargot-nya tergenggam di tangannya di belakangnya. Tubuhnya berkilau samar dengan sinar multiwarna yang berasal dari energi negatif lawan.